kepadamu pada siang hari Tuhan. Untuk Engkaulah yang memulihkan hati kami. Terima kasih untuk pengorbanan di kayu salib. Terima kasih untuk karya terbesar yang Engkau lakukan bagi kami, Tuhan. Buatlah kami mengerti bahwa pengorbanan-Mu yang begitu besar bukanlah sesuatu yang murah. Apa yang Kau lakukan bagi kami, Tuhan, sesuatu yang tidak bisa dihitung. Begitu mahal. Ajarkan kami untuk mengerti, untuk meninggalkan semua dosa-dosa kami, untuk berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Maka sekarang kami akan mendengar firman-Mu, Bapa. Biarlah firman-Mu itu yang memperbarui hati kami, membuat kami sadar, ya Tuhan. Karena kemurahan-Mu lah makanya kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan dulu saudaraku. Shalom semuanya. Kita sudah memperingati Jumat Agung kemarin ya. Tema pada bulan Paskah ini adalah ampunan dan pemulihan. Orang yang kalau diampuni segala kesalahannya, baru dia bisa bernafas lega. Contoh, kalau ada seseorang yang mempunyai hutang yang begitu besar, melebihi dari penghasilannya, misalnya penghasilannya cuma 1 juta, tapi hutangnya Pak mencapai katakanlah sesuatu yang di luar daripada kemampuan yang untuk membayar, sebesar 1 miliar. Ini contoh. Padahal orang itu mempunyai penghasilan 1 juta, hutangnya adalah 1 miliar. Bagaimanakah orang yang mempunyai hutang 1 miliar itu? Bisakah dia tidur Pak? Bisakah dia dengan nyaman tidur? Mungkin kalau hutangnya cuma 500.000 dia berpikir, bulan depan bisa dibayar atau dicicil. Tetapi kalau hutangnya sampai 1 miliar, uang 100 juta pun dia nggak pernah lihat. Tapi 1 miliar hutangnya sampai sebegitu. Bagaimana keadaan orang itu? Saya yakin orang itu selalu tiap malam, tiap 1 jam dia terbangun. Karena orang yang dihutanginya pasti akan menagih, terus menagih dan mengintimidasi. Sehingga orang yang punya hutang ini pasti tidak enak makan, tidak enak tidur, hatinya gelisah, bahkan lebih sensitif, gampang marah, tidak mau melakukan hal-hal yang lain, apalagi mendengar firman Tuhan, dia marah sama Tuhan karena keadaannya sangat terjepit dan dia nggak bisa mikir bagaimana dia harus bayar hutang itu. Sampai mungkin 20 tahun dia nggak bisa membayar. Dalam yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan sekarang menyuruh malaikatnya kepada kita, satu demi satu menanyakan kepada kita di checklist, berapa berat tubuhnya? Berat tubuh bersihnya misalnya 60 kilo. Tetapi ketika malaikat menimbang, berat kotornya malah tambah 70 kilo. 60 kilo berat bersihnya, 70 kilo adalah dosanya. Dosa yang dilakukannya dalam kehidupannya lebih berat daripada jumlah berat tubuh. Jadi ketika malaikat menimbang, maka si A beratnya kotor adalah 130 kilo. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dosa yang kita lakukan, kalau kita mengingat banyak kesalahan kita ini, banyak kesalahan kita ingat sekitar misalnya 15 tahun ke belakang, gak usah turun 30 tahun, 15 tahun ke belakang, dosa yang kita lakukan itu apa? Kalau itu begitu banyak dan besar,
maka kita harus mempertanggungjawabkan dosa itu, Pak, kesalahan kita. Tapi kalau ada seseorang seperti tadi cerita yang pertama, utangnya 1 miliar, kemudian yang punya uang 1 miliar itu datang sama kita, "Hei Budi," dia katakan sama orang yang punya utang itu, dia gak bisa main. Dia datang, "Saya lihat kau makin kurus, gak bisa makan, gak bisa tidur ya. Oke, mulai hari ini utangmu yang 1 miliar aku hapus." Kira-kira bagaimana perasaan orang yang punya utang 1 juta? Pasti sehat, lahir dan batin, pikirannya pasti terang, dia pasti bisa tidur nyenyak. Pasti. Nah, ketika Tuhan menanyakan kita, Budi, kenapa berat badanmu 60 kilo, tapi berat dosamu terlalu banyak 70 kilo, sehingga berat kotormu 130? Bayar. Karena itu merupakan utang yang harus kita bayar. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu kalau kita melakukan dosa 15 tahun yang lalu, dosa kita. Bagaimana ketika 15 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, orang lain melakukan kejahatan sama kita, sehingga sampai dengan hari ini tak terampuni kita. Kemarahan kita, pikiran kita kepada orang yang kita tuju. Siapakah dia? Orang yang menyakiti kita, membuat kesalahan yang begitu fatal kepada kita. Yang paling fatal adalah orang yang kita kasihi, orang yang di dekat kita, orang yang kita percaya. Contoh, mungkin ada di antara kita saat ini yang masih menyimpan dendam di hati oleh karena perlakuan bapaknya terhadap kita, sehingga itu menimbulkan kepahitan yang mendalam. Atau orang yang pernah mengalami pembulian, atau orang yang mengalami pelecehan seksual, atau banyak hal yang hanya dia yang tahu. Karena kalau dia buka, dia ceritakan, itu akan menjadi aib bagi orang, akan tahu apa yang terjadi pada. Oleh karena itu, di Paskah kemarin saya dengar sudah melihat film ya mengenai bagaimana dahsyatnya penderitaan yang Tuhan lakukan. Oleh karena itu, pengampunan yang pertama adalah atas diri kita sendiri. Bisakah kita berdamai, mengampuni orang yang menjahati kita, membuat kita sakit hati, membuat kita itu mengalami kepahitan? Siapapun kita, siapapun itu yang menyakitimu, istrimu yang lari, ataukah adikmu, abangmu yang membuat engkau terpuruk, atau siapapun, masa lalu. Yang pertama, lepaskan pengampunan itu, berdamai dengan diri. Jadi kamu mengampuni dia, walaupun dia di mana, tapi sudah beres. Aku mengampuni, meskipun itu 10-15 tahun yang lalu, meskipun bapakmu yang telah menyakitimu sudah meninggal. Bagaimana kita maaf? Tapi kalau kau memaafkan dan berdamai dengan dirimu, maka kau akan lega, seperti orang yang punya 1 miliar utang. Lega, itulah pemulihan. Yang kedua, mengampuni orang lain. Dia berdamai dengan diri kita. Kita jangan minta orang lain mengampuni kita, tapi kita boleh mengampuni orang lain. Yang kedua, kita boleh mengampuni orang lain. Kita berdoa bagi mereka. Dan kita mungkin kalau ada di antara di sini saling menyakiti, selamat Paskah, maka engkau akan dipulihkan Tuhan. Orang yang kalau sudah berani mengampuni, Pak, maka kita akan mengalami pengampunan sesungguhnya. Itulah Paskah. Kita jangan merayakan Paskah, karena perayaan Paskah hanya bagi orang yang sudah menyelesaikan urusan pengampunan. Pengampunan bagi dirinya, berdamai dengan dirinya sendiri,
berdamai dengan orang lain yang disakiti. Baru kau akan mengalami kelegaan. Baru kau akan mengalami pemulihan dalam hidup. Ya, baik, firman Tuhan pada siang hari ini Matius 27 ayat 27 sampai 31. Amin. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Saya akan bacakan. Begini firman Tuhan. Perikopnya Yesus diolok-olokkan. Ayat 27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Saya yakin kita semua pernah masuk di gedung pengadilan, Pak. Ya, ayat 28. Bagaimana rasanya? Tentu engkau bisa rasakan peristiwa. Ya. Nah, yang kedua, 28. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Saudaraku, di ayat 28, Yesus pakaiannya itu ditanggalkan. Kemudian begitu banyak orang di pengadilan itu, namanya orang di pengadilan semua pakai baju. Kemudian saat itu Yesus ditanggalkan baju dan dia mendapat mana. Tahukah engkau mengapa Yesus diam saja ketika ditanggalkan pakaian? Tuhan mau menyelesaikan itu. Karena Tuhan mau kita ini ditanggalkan seluruh dosa-dosa yang melekat yang 70 kilo tadi itu dari tubuh kita. Tuhan gak mau yang 70 kilo itu terus mengikuti kita sehingga kemanapun berat kita tetap 130 kilo. Sementara 70 kilo itu dosa-dosa dan kesalahan kita. Tuhan mau menanggalkan semuanya itu sehingga dia membiarkan pakaiannya dibuka. Dan Tuhan mau menanggung malunya kita. Engkau di sini, Pak, tentu seluruh keluargamu sudah tahu engkau ada di sini, dan pasti bukan engkau saja yang malu, tapi keluargamu, seluruh keluargamu yang mengasihi mendapat malu. Dalam peristiwa Jumat Agung, Yesus mengambil malunya kita. Segala malunya kita, Tuhan Yesus ambil itu semua. Ya, sehingga dosa-dosa kita, kebencian kita, kemarahan kita, itu urusan Tuhan. Dia tanggalkan semua supaya tidak melekat kepada kita. Kemudian dikenakan kepadanya jubah ungu. Jubah ungu ini perlambang sesuatu yang suci. Orang yang memberikan jubah ungu kepada Yesus, menggantikan pakaian semuanya itu perlambang. Makanya di gereja sering nggak lihat di gereja ada warna ungu. Itu bukan sembarangan warna ungu. Kenapa warna ungu dikasih ke situ? Jubah itulah yang dipakaikan kepada Yesus. Ganti pakaiannya tadi. Ganti dosa-dosa kita yang sudah dilepaskan Tuhan dari tubuh kita, tubuh jasmani kita. Tuhan mengalungkan, Tuhan memakaikan kepada kita tubuh yang bersih, pikiran yang bersih, sehingga ketika engkau lepas dari 70 kilo tadi, ada sesuatu yang kau rasa kelegaan. Ada kau rasakan sesuatu yang berbeda dari, karena kau tahu dosa-dosa itu telah diambil alih sama Tuhan. Ayat 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangannya, bambu seperti itu. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang jahat." Mahkota yang kita tahu adalah mahkota yang megah dipakai oleh raja dan ratu. Tetapi penghinaan diberikan kepada Yesus, yang diberikan mahkota yang terbuat dari duri-duri. Dan duri-duri mahkota itu diletakkan ke kepala Yesus, bukan diletakkan biasa, tetapi diletakkan dan ditekankan sehingga duri itu menancap dan keluar mata. Tahukah engkau artinya bagi kita? Tuhan mau mengalami supaya Tuhan mencuci segala pikiran
memikirkan. Itu sebabnya kalau dosa, pelanggaran dalam perencanaan lebih berat. Bagaimana perencanaan itu terjadi? Dengan pikiran. Makin pintar orang merencanakan kejahatan, makin berat kejahatan yang dilakukan. Saya bisa ambil satu sedikit cerita yang sudah pada umum semua. Seorang laki-laki Batak, marganya apa lupa saya. Ada di luar negeri, di kota Inggris. Anak satu-satunya laki-laki, orang Batak. Disekolahkan bapaknya S1, S2, S3 terbaik. Semua keluarga menganggapnya hebat karena pintar. Akan tetapi karena saking pintarnya, dia merancangkan dosa yang luar biasa. Dia buat skenario-nya begini dan begini dan begini. Apa yang terjadi? Dia melakukan pelecehan seksual bukan ke satu orang, ratusan orang, bukan sama orang Indonesia, tapi sama orang Inggris. Apakah orang bodoh bisa melakukan itu? Hanya orang pintar bisa terskenario. Saya tidak usah menceritakan detailnya bagaimana skenario, tapi begitu pintarnya, itulah semua dalam pikiran-pikiran. Itu sebabnya iblis sangat mengetahui keadaan kita manusia. Semua terolah dalam pikiran. Makanya kalau sesuatu yang jahat, sesuatu yang sudah menggelitik kita melalui pikiran, cepat lepaskan. Jangan mau memikirkan lebih jauh. Itu sebabnya orang itu selalu memikirkan hal yang jahat, seperti main judi. Dikasih iming-iming, dikasih cerita sama dia, kalau untungmu nanti sekarang, kalau uang yang kau sekarang masukkan judi ada 10.000, kau akan dapat 100.000. Gampang, olah, dilakukan. Itu cara iblis masuk ke dalam pikiran kita. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus, mencuci pikiran kita, bukan dengan Yesus, dengan darah anak domba. Yesus manusia tidak berdosa, tapi dengan darah yang tak berdosa itu harus bisa dicucikan pikiran-pikiran kita dari yang jahat. Amin. Kemudian Yesus juga mengalami mengolok-olok itu menghina, udah nggak pakai bajunya, dia ganti lagi pakai jubah, diolok-olok pakai mahkota, diejek di hadapan begitu banyak. Saya yakin satu orang laki-laki kalau diejek di hadapan orang lain tersinggung. Kalau laki-laki tersinggung itu harga dirinya tinggi. Dan Yesus orang laki-laki diejek, diolok-olok di hadapan begitu banyak orang dalam keadaannya yang memalukan, ya, dipermalukan. Ayat 30. Apalagi selanjutnya yang orang lain lakukan itu di depan banyak orang, mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepala. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka ludah yang sampai di tubuh Yesus, mungkin di mukanya, di badannya, di rambutnya. Ludah itu segala sesuatu yang menjijikkan, tapi Tuhan terima. Segala dosa kita yang menjijikkan, Pak, diterima, dicampakkan ke mukanya. Sekarang ini waktu Jumat Agung itu, segala dosa kita dilemparkan dalam bentuk sesuatu yang menjijikkan dalam diri Yesus, dan Yesus menerima segala dosa kita, asal kita tahu bahwa dosa yang kita lakukan semuanya diterima Yesus, dan Dia tidak layak menerima karena kita yang melakukan. Ayat 31. Sesudah mengolok-olok atau mengejek dia, mereka menanggalkan jubah yang ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepada. Udah diambil pakaiannya yang lama, dosa kita ambil, diambil Yesus, lepas dari tubuh, diganti sama kain ungu kesucian. Kemudian apa yang dilakukan? Mereka mengenakan pula pakaiannya kepadanya.
melakukan hal seperti ini, Pak. Tuhan sudah ambil dosa kita. Tuhan sudah bilang sama kita, anakku, kau sudah kusucikan, jangan ingat lagi dosa. Jumat Agung ini memperingati bahwa satu kali saja saya akan tergantung di kayu salib untuk mengambil dosa dan keselamatan kuberikan kepada. Tapi seringkali kita melakukannya lagi, mengenakan lagi dosa kita kepada Tuhan. Orang yang punya utang 1 miliar tadi, ketika dia dilunasi hutangnya, ya, sama orang yang punya utang itu 1 miliar, yang punya uang. Kira-kira orang yang punya penghasilan cuma 1 juta yang 1 bulan, ketika dia mengalami pengampunan dari orang yang punya uang 1 miliar, dan dia lihat, menurut Bapak, bisakah dia melakukan hal yang ulang lagi untuk melakukan hutang 1 miliar? Bisakah? Itu hanya keberuntungan. Kenapa saya bilang itu? Kalau kita mendapatkan satu kesempatan sama Tuhan, bertobat ke anak, aku sudah mengampuni dosa. Tapi selepas itu kita kembali lagi ke jalan kita yang jahat. Itu adalah satu keberuntungan. Kenapa saya bilang keberuntungan? Kalau seandainya kau kembali lagi ke jalan yang jahat dan waktumu sudah habis, gak sempat kau minta ampun, maka selesailah kau. Tidak ada keselamatan. Tidak akan ada keselamatan bagi orang yang jatuh lagi ke dalam dosa, dan kalau di situ juga kau harus meninggalkan dunia, maka keselamatan tidak ada lagi. Dan keselamatan tidak menjadi milik, dan kita akan mengalami kematian yang kekal di dalam neraka. Keberuntungannya, kalau masih sempat kau jatuh, masih sempat kau minta ampun sama Tuhan, maka masih beruntung kau, masih kembali ke jalan. Makanya dalam Jumat Agung ini, ingatlah pengorbanannya itu tidak begitu saja, tidak murah, tidak begitu saja ada. Oh, Jumat Agung bulan tahun lalu juga ada Jumat Agung, bulan tahun depan juga masih ada Paskah. Hidup kita seperti lagu tadi, hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita tidak mengambil satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, tidak ada yang bisa tolong kita. Keputusannya di tangan kita. Orang yang mengalami dampak mengampuni, hidupnya penuh damai sejahtera. Ada damai sejahtera, tidak mengalami kemarahan, kebencian, lepas dari perbudakan kemarahan. Itu sebabnya kenapa orang sering marah, sering tersinggung, sedikit aja disinggung, tidak ada kasih yang terpanjang. Belum selesai dia dengan dosa-dosanya, belum selesai dia masih mengingat masa lalu, dosa orang semua, dosa-dosa yang dia ingatkan. Padahal Tuhan tidak mengingatnya lagi, tapi dia masih mau mengingat, masih memakai lagi pakaian yang lama. Tapi Jumat ini, Jumat Agung, jelang Paskah besok, kemenangan yang diraih Tuhan. Tuhan keluar dari kematian telah dikalahkan, dan hanya Yesus yang bisa melakukan. Tidak ada orang yang bisa melakukan, manusia apapun. Bahkan orang yang terkenal sehebat apapun, tidak ada yang bisa keluar dari kematian dan hidup menjadi pemenang. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini saya memang membacakannya baik demi baik, supaya engkau berimajinasi, mengingat apa-apa saja yang dilakukan. Ini belum selesai, karena ketika 31 sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian selanjutnya, setelah semua itu dialaminya, mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Penyaliban itu adalah klimaks dari penderitaan yang Tuhan alami. Dia dicambuk, Pak, bukan pakai cambuk biasa. Di dalam cambuk itu ujungnya itu ada kayak cengkeram besi ya, yang gini, yang cengkeram. Jadi ketika dicambuk, Pak, maka ditarik cambuk itu, maka daging yang berbau. Itulah sebabnya di dalam perjamuan kudus ada perkataan tubuhku yang terpecah. Itu maksudnya.
bahwa Yesus membiarkan dagingnya terkoyak, dicambuk bukan satu kali, dicambuk bukan dua kali, dan itu begitu ditarik maka mengerikan. Sampai Alkitab mengatakan tidak berbentuk manusia lagi, saking hancur tubuhnya, dan darahnya tercurah sampai 3 liter. Untuk apa? Untuk menyelesaikan dosa kita. Siang hari ini, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus, bereskan diri. Maukah engkau menerimanya dengan konsekuensi? Berdamai dengan diri, pengampunan atas diri, dan melepaskan pengampunan terhadap orang lain, supaya apa? Terjadi pemulihan. Amin. Kita berdoa. Saudaraku, siapkanlah hati. Hidup ini tidak mempunyai kesempatan berkali-kali. Tapi kalau siang hari ini engkau mempunyai kesempatan untuk membereskan hatimu, berdamai dengan hatimu, dan mengampuni orang yang kau benci, ingatlah sebentar. Kebencian apa yang masih tersimpan dalam hatimu dan pikiranmu? Bila engkau sudah mengingatnya, saudara, maka bila engkau akan menerima tubuh dan darah Yesus, lepaskan pengampunan. Ikuti perkataan saya. Tuhan Yesus, begitu banyak dosa, begitu banyak kebencian di hatiku, yang ku ingat maupun tidak ku ingat, bahkan kebencian yang tak bisa bereskan. Tapi siang hari ini aku mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitiku, kepada orang-orang yang menghinaku, kepada orang-orang yang membuat aku hancur. Dan aku mengampuni, berdamai dengan diriku sendiri. Aku tidak mau menjadi budak kemarahan, kebencian yang kusimpan bertahun-tahun kepada orang lain. Damai sejahtera Tuhan mengalir di hatiku, sehingga aku Kau layakkan Tuhan untuk menerima tubuh dan darah. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan, hutang dosa kami telah Kau bayar lunas kayu salib. Tuhan, tolong kami Bapa untuk bertobat, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, karena kami tidak tahu Tuhan kapan kami selesai di dunia ini. Tapi biarlah kesempatan yang Kau berikan hingga hari ini kami merayakan Paskah boleh memberi arti bagi kami, mengubahkan kami menjadi baru, karena darah Yesus telah tercurah bagi kami, darah yang mahal yang Kau berikan bagi kami. Oleh karena kasih-Mu yang luar biasa besar Tuhan, sehingga Kau layakkan kami menjadi anak, dan keselamatan yang Kau berikan boleh menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara